Kembali di Market Review, pemirsa, pemerintah memasukkan batu bara sebagai barang kena pajak atau BKP melalui pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Ciptaker. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan keterangan resmi kepada awak media terkait Undang-Undang Ciptaker yang telah diterbitkan oleh DPR beberapa waktu yang lalu. Penegasan mengenai status batubara sebagai barang kena pajak atau BKP diatur dalam revisi pasal 4A ayat 2 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN yang masuk dalam Undang-Undang Ciptaker. Revisi pasal tersebut menegaskan bahwa barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya dikecualikan sebagai objek PPN kecuali untuk komoditas batubara. Dengan perubahan tersebut, maka BKP yang dikecualikan sebagai objek PPN bisa dikategorikan 4. Pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya tidak termasuk hasil pertambangan batu bara. Kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Keempat, uang, emas batangan, dan surat berharga. Di sisi lain, bagi pengusaha batubara yang melakukan hilirisasi terhadap batubara akan mendapatkan penurunan royalti hingga 0%. Hal tersebut mendapat tanggapan dari sejumlah perwakilan pelaku industri pertambangan nasional. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau APBI, Hendra Sinadia mengapresiasi atas pemberian royalti 0% bagi pelaku usaha yang menjalankan bisnis hilirisasi batubara. Pasalnya, sudah menjadi fakta untuk membangun infrastruktur dan teknologi di sektor hilir batubara dibutuhkan investasi yang besar. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, untuk membahas tema kami di paruh kedua di Market Review sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif APBI. Selamat pagi Pak Hendra. Selamat pagi Pak Wiki. Ya, terima kasih sudah bergabung di Market Review. Pak Hendra, sehat selalu ya Pak. Amin. Baik, ya Pak Hendra, mengenai treatment lah kepada batubara di Omnibus Law Cipta Kerja. Ada beberapa update, salah satunya adalah mengenai dimasukkannya batubara sebagai barang kena pajak. Kemarin disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, kemudian juga ada pengenaan royalti 0% untuk industri hilir batubara. Seperti apa update-nya Pak Hendra? Ya, terima kasih Pak Wiki ya. Kalau update tentunya kami menunggu draft yang final dari undang-undang ini ya, karena berseliweran nih informasi di luar mengenai draft yang benar-benar final. Tapi dan juga menunggu konfirmasi dari pemerintah. Dan kalau yang terkait dengan barang kena pajak berdasarkan konfirmasi yang disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan, berarti nanti itu akan dikenakan PPN atau sebagai barang kena pajak. Nah, memang kami juga sependapat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Dirjen Pajak. Kami melihat satu statement dari Dirjen Pajak bahwa pengenaan batubara sebagai objek BKP dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini dimaksudkan untuk penyederhanaan sistem perpajakan di sektor batubara ya. Karena memang itu treatment atau perlakuan perpajakan di perusahaan pertambang batubara berbeda satu sama lain. Pak Wiki, ada di PKP 2B generasi 1, 2, dan 3 itu berbeda-beda treatment perlakuan perpajakannya termasuk PPN dan demikian juga pemegang IUP. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Dirjen Pajak melalui pemerintah dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini memang dimaksudkan untuk penyederhanaan sistem perpajakan di mana batubara akan menjadi objek barang kena pajak. Nah, kalau kita melihat treatment di perusahaan batubara berdasarkan kontrak yang berbeda dari perusahaan, selama ini yang terkena barang kena pajak itu adalah di perusahaan generasi 2, PKP 2B dan generasi 3 dan juga IUP. Namun generasi 1 itu treatmentnya berbeda. Nah, oleh karena itu menurut pemahaman saya ya, kami ya, sebelum melihat draft final, berdasarkan informasi yang di media oleh Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak, itu dimaksudkan agar sistem perpajakan khususnya untuk PPN bisa diseragamkan seperti itu, Pak. Artinya jikapun kemudian ini sudah confirm, ada dampak positif yang dirasakan oleh industri batubara, demikian Pak Hendra?
Ya, tentunya karena selama ini karena ada perbedaan interpretasi juga kadang di otoritas perpajakan ya dalam menyikapi permohonan refund. Karena kan PPN itu kan kita PPN masukan dan PPN keluaran kan itu di offset, bisa di refund, bisa kembalikan kalau ada kekurangan, dan kalau ada yang kelebihan di refund, dan kalau kurangan itu dibayarkan ke negara. Nah, di kontrak dari beberapa PKP 2B, khususnya yang di generasi 3 ya, yang ikut sebagai barang kena pajak, memang dalam prakteknya, dalam proses refundnya, tadinya memang ada sedikit dispute lah antara beberapa perusahaan dengan interpretasi dari Dirjen Pajak menyikapi ketentuan kontrak versus peraturan pemerintah. Karena ada PP 144 tahun 2000 dulu yang mengenakan batubara sebagai barang kena pajak, sementara di kontraknya itu menyatakan bahwa ini tidak barang kena pajak. Nah, di lapangan itu yang terjadi sebelumnya, Pak Vicky, sehingga mungkin juga akan merepotkan otoritas perpajakan dalam menyikapi soal itu. Nah, oleh karena itu diseragamkan. Dan lagi pula juga untuk yang generasi 1 yang akan berakhir PKP 2B-nya dan diperpanjang kemudian dikonversi menjadi UPK, itu nantinya akan jadi subjek to PPN juga, yang sebelumnya mereka tidak bayar PPN. Nah, mungkin persepsi banyak melihat, kok yang generasi 1 nggak bayar PPN. Nah, itu adalah perlakuan perpajakan yang diberikan berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah. Karena kita lihat generasi 1 sendiri, tarif PPh badannya tinggi sekali, 45%. Sehingga di PPN-nya pada saat itu memang tidak diterapkan. Tapi kalau kita lihat generasi kedua, itu mereka PPN-nya mengikuti peraturan yang berlaku udah waktu-waktu, yaitu barang kena pajak, dan demikian pula di generasi 3. Jadi itu lebih untuk penyederhanaan. Jadi menurut kami ini dampaknya positif lah untuk proses administrasi perpajakan. Baik, ya, dimasukkannya batubara sebagai BKP, ke depan ini kemudian menyeragamkan kebijakan dan setidaknya ini akan memberikan kepastian usaha di industri batubara sendiri. Kita akan bahas mengenai royalti 0% sendiri ini, Pak Hendra, usaha jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, usaha jeda kami akan segera kembali.